Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para penonton semuanya. Di sini saya akan membuat beberapa cara pengaplikasian dari kode if dan lookup di Excel. Perkenalkan, nama saya Siva Sopiano Diansa dari Prodi S1 Teknik Informatika. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke videonya saja. Baik, untuk kasus yang pertama saya akan mencoba menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan formula if. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu dalam hati atau berdoa sebelum belajar. Oke, baiklah. Sekarang pertama yang harus kita buat dulu yaitu adalah tentu saja tabelnya, karena tidak ada tabel pasti tidak akan bisa terjadi ada masalahnya, benar kan? Oke, pertama kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Oke. Baik, oke. Di sini untuk diskonnya kita akan memakai formula dari if agar tetap seperti apa logikanya, kita akan coba lagi ya. Oke, pertama kita tuliskan formulanya itu dengan sama dengan terlebih dahulu, kemudian baru kita masukkan kodenya if. Pakai dalam kurung di sini. Yang pertama ini adalah logikanya. Di sini ada bedanya logika tes. Biasanya itu seperti lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil. Seperti itulah kira-kira. Kemudian di sini ada value if true sama if false. Apabila logika ini benar, maka value if true lah yang akan dieksekusi atau akan ditampilkan di dalam tabel diskon itu. Dan apabila jika value logika tes ini salah, maka yang false lah yang akan ditampilkan atau dieksekusi. Baik, kita coba saja ya. Yang pertama, if harga ini lebih kecil sama dengan dari 50 juta. 5 juta coba. Enggak 5 juta. Bentar, 4 juta, 2 juta, 500 ribu, 40 juta. Oke. 40 juta. Oke, untuk di sini ada pemisahnya itu biasanya memakai titik koma, atau pula ada yang memakai koma, yaitu tergantung dari perangkat komputernya masing-masing. Kalau di sini saya memakai titik koma, maka kita pakai titik koma. Nah, yang true ini masukin if true. Oke, jika harganya itu lebih kecil dari 40 juta, maka diskonnya 0,15. Ya, kita 0,5. Nah, jika itu false atau si logika ini salah, maka yang akan dieksekusinya itu adalah 0. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, di sini diskonnya itu 0,5.
Itu artinya bahwa harga ini benar-benar kurang dari 40 juta ya, ini jangan terlalu sih. Maka yang dieksekusinya itu yang 0,5 dan di sini akan tampil 0,5. Oke, kemudian bagaimana untuk yang lainnya? Biasanya kita menggunakan if majemuk. Jadi ada if di dalam if. Oke, kita langsung saja seperti ini. Nah, setelah true ini, kita tidak langsung ke false tetapi ke if lagi. If. Oke, nah. Sekarang di sini bila harga lebih kecil dari lebih besar gitu ya. Enggak. Harus ini lebih kecil sama dengan sini lebih kecil ya 40 juta ke lebih besar dari 40 juta. Maka yang true-nya itu kita coba 0,15% dari harganya lagi. Oke. Dan tetap saja di akhirnya itu pasti akan ada false nya. Lihat, ini ada if, ada 1 dan 2. Ada 2 true tetapi false-nya tetap 1 di sini. Karena ada 2 if, maka yang harus di akhir maka harus ditambahkan dengan 2 tutup kurung. Kita enter. Oke. Coba lihat. Nah, ini ada yang ketika si harga ini lebih besar dari 40 juta maka diskonnya itu akan menjadi 0,15. Kemudian lihat kenapa di sini 0, karena di sini tidak D5 di if pertama maupun if 2 tidak memakai sama dengan, maka dari itu yang 40 juta ini akan jadi 0 karena tidak termasuk ke dalam logika. Artinya dia itu akan menjadi sebuah pernyataan yang false atau salah, maka yang false inilah yang akan dieksekusi atau diperlihatkan di sini. Oke, kita coba tambahin sama dengan di sini. Ya, ketika 40 juta ini kita rubah kodenya dengan ada di D8 ini lebih kecil sama dengan, maka dia akan menjadi true yang pertama ini karena ya dia termasuk ke dalam logika yang ini. Baik, mungkin kita lengkapi dulu tabel ini ya. Jadi seperti itulah untuk if dalam Excel. Selanjutnya kita akan masuk ke VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi lookup. Lookup ini biasanya digunakan untuk pemecahan tabel di mana 2 atau lebih tabel memiliki data yang saling terhubung. Apabila tabelnya itu berbentuk horizon, maka kita akan menggunakan HLOOKUP. Tapi jika tabelnya itu berbentuk vertikal, maka kita akan menggunakan VLOOKUP. Oke, di sini saya mempunyai sebuah tabel dengan kolom nama kereta dan rute kereta yang belum terisi. Oke, untuk nama kereta saya akan mengambilnya dari tabel yang kedua ini. Sementara untuk rute kita akan mengambil tabel yang berbentuk horizontal ini. Oke, yang pertama nama kereta dulu. Nah, di sini tabel ini ke bawah, maka artinya tabel ini adalah tabel vertikal, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sementara untuk rute kereta ini karena berbentuk horizontal, maka kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, pertama untuk nama kereta. Seperti biasa untuk menggunakan formula dari Excel, kita harus mengetikkan simbol sama dengan, kemudian masukkan formulanya VLOOKUP. Nah,
Jangan lupa untuk ketik tanda kurung. Oke, yang pertama ini kita ambil tabel referensinya, yaitu kode kereta api ini KA5 yang berada di sisi dari nama kereta yang ya. Kemudian di sini kita pisahkan, jangan lupa untuk memisahkannya dengan tanda titik koma. Oke, kita blok saja tabel yang ingin kita masukkan ke, yang akan kita jadikan data yang sama seperti ya data itu. Oke, kita akan ke sini. Nah, agar si tabel ini menjadi absolut, yang artinya hanya yang dieksekusi itu sekitaran ini saja, tidak ke tabel yang lainnya, maka kita gunakan tombol F4 untuk menjadikan tabel ini absolut ya. Kita lihat di sini terdapat apa itu? Terdapat simbol dolar kan. Itu tandanya kalau pengeksekusian ini akan absolut, terjadi absolut di tabel-tabel ini. Oke, kita pisahkan ini titik koma. Nah, di sini karena ini adalah vertikal ke bawah, maka yang akan dimasukkan di sini itu adalah nomor dari kolom, yaitu ada di sini. Untuk kolom pertama itu adalah KA5, sementara untuk kolom kedua adalah Argo Willis. Karena di sini saya akan menginputkan nama dari kereta, maka yang harus diinputkan itu adalah kolom kedua. Maka di sini kita akan tuliskan angka 2, kemudian false. Oke, jangan lupa untuk belum tutup. Nah, kita pencet enter saja. Nah, untuk kode KA5 di sini nama keretanya itu adalah Argo Willis sama. Kita coba kembali. Oke. Iya. Nah, untuk KA37 apakah ini sama? Ternyata iya, sama, benar aja. Dan seperti yang lain juga sama. Kemudian di sini ada rute kereta. Kita akan mengambilnya dari tabel yang berbentuk horizontal. Oke. Untuk rumusnya tidak jauh berbeda ya dengan VLOOKUP. Kita cukup menggunakan sama dengan juga bersama. Di sini tidak, kita tinggal ubah saja V-nya menjadi H, Oke. Dengan dalam kurung, kemudian kita inputkan dulu sel yang akan dijadikan referensi, yaitu kode KA ini. Jangan lupa koma, kemudian kita blok tabel yang atas ini. Oke. Jangan lupa juga untuk menjadikannya absolute tabel. Di koma lagi. Nah, jika di dalam VLOOKUP tadi, kalau yang diinputkan di sini itu adalah jumlah atau kolom yang akan diinputkan di rute keretanya, maka kalau di sini itu baris ya. Jadi ketika KA5 ini adalah baris pertama, maka Bandung Surabaya ini adalah baris kedua. Jadi kita inputkan di sininya itu K2, kemudian false. Oke, nah seperti yang Anda lihat, ketika kode KA-nya KA5, di sini itu adalah rutenya itu Bandung Surabaya, dan ini juga semua ke yang lainnya juga. Kita coba. Nah, ketika KA77 Bandung Solo, apakah benar? Ya. Ketika 7072 Banjar Jakarta, di sini juga Banjar Jakarta. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Untuk teman-teman semuanya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan di dalam video ini. Dan juga saya berterima kasih kepada kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.